Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasioner. Nah, kita perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fx berikut ini. Ya, di sini grafik fungsi Y sama dengan fx ya, melalui titik A, B, C, dan titik D. Nah, untuk titik A dan titik C itu merupakan contoh dari stasioner belok ya. Kemudian untuk titik B merupakan contoh dari stasioner maksimum dan titik D merupakan contoh dari stasioner minimum. Jadi pada stasioner belok itu tidak terjadi perubahan arah fungsi di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi dari sebelah kirinya di sini adalah fungsi naik, belok sedikit pada titik A, kemudian naik lagi. Maka untuk titik A dinamakan dengan stasioner belok. Kemudian pada titik C di sebelah kirinya adalah fungsi turun, belok sedikit pada titik C, kemudian turun lagi. Jadi di sini pada titik C juga tidak terjadi perubahan arah fungsi, ya. Nah, sedangkan pada titik B merupakan contoh stasioner maksimum. Di sini ada perubahan arah fungsi, yaitu di sebelah kirinya adalah fungsi naik, kemudian mencapai titik puncak maksimum ya, kemudian fungsi turun ya. Jadi terjadi perubahan dari fungsi naik kemudian berubah menjadi fungsi turun, sehingga pada titik B merupakan contoh stasioner maksimum. Sedangkan pada titik D di sebelah kirinya adalah fungsi turun kemudian mencapai puncak stasioner minimum kemudian fungsi naik. Jadi terjadi perubahan dari fungsi turun menjadi fungsi naik ya. Nah, jadi untuk titik A dan titik C itu merupakan contoh titik stasioner belok. Kemudian pada titik B adalah contoh stasioner maksimum dan pada titik D merupakan contoh atau jenis titik stasioner minimum. Nah, kemudian apakah yang mengakibatkan terjadinya titik stasioner belok maksimum maupun minimum ini? Ya, yang jelas suatu fungsi fx ini akan mencapai titik stasioner yaitu A, B, C, dan D itu apabila syaratnya turunannya atau gradiennya atau f aksennya sama dengan 0. Sehingga pada kondisi A dan B di sini syaratnya adalah apabila f aksennya sama dengan 0 dia akan mencapai titik stasioner, dan jenisnya dilihat dari turunan kedua, f double aksennya sama dengan 0 atau f double aksen x sama dengan 0 ya. Jadi apabila terjadi dua syarat ini, f aksen sama dengan 0 dan f double aksennya juga sama dengan 0, maka suatu fungsi akan mencapai titik stasioner belok. Kemudian akan mencapai titik stasioner maksimum apabila f aksen x-nya sama dengan 0 dan f double aksennya negatif atau kurang dari 0 ya. Jadi jangan sampai terbalik, di sini jenisnya maksimum justru apabila f double aksennya negatif atau kurang dari 0. Kemudian untuk yang terakhir mencapai titik stasioner minimum apabila syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0. Jadi di sini minimum justru apabila f double aksennya positif atau lebih dari 0 ya. Nah, jadi keterangannya bisa kita tuliskan lagi di sini yang sebetulnya tadi sudah saya jelaskan. Jadi suatu fungsi fx dikatakan mencapai stasioner apabila turunannya sama dengan 0. Kemudian apabila x-nya itu sama dengan a atau f aksen a sama dengan 0, maka sama saja fx mencapai stasioner di x sama dengan a. Ya, sehingga fa-nya, f dari a ini dinamakan dengan nilai stasioner. Dan titik stasionernya adalah A, FA ya. Nah, kemudian ini masih keterangannya yang tadi, titik A dan titik C tadi merupakan jenis stasioner belok ya. Kemudian untuk titik B merupakan contoh dari stasioner maksimum dan titik D merupakan contoh stasioner minimum. Tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk jenisnya kita lihat dari turunan keduanya ya, f double aksen x. Tadi juga sudah saya jelaskan. Kita tuliskan lagi di sini. Jadi f double aksen x lebih dari 0 atau positif ya, maka jenis stasionernya akan minimum. Kemudian sebaliknya apabila f double aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif,
maka jenis stasionernya adalah maksimum. Dan yang terakhir, apabila F double aksennya sama dengan 0, maka jenis stasionernya adalah stasioner belok ya. Saya rasa mudah untuk dipahami. Nah, agar lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasioner dari fungsi fx sama dengan min x pangkat 2 dikurangi 6x ya. Nah, jadi syaratnya tadi fx mencapai stasioner apabila f aksen x sama dengan 0. Maka fx ini kita turunkan saja. Turunan dari min x kuadrat min 6x adalah min 2x dikurangi 6 ya, saya rasa masih ingat ya. Jadi min 2x min 6 harus sama dengan 0 ya, maka diperoleh min 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 dibagi min 2 diperoleh min 3. Jadi fx mencapai stasioner pada x sama dengan min 3 ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai stasionernya, maka x sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke dalam fx ya. Jadi f min 3 sama dengan x-nya kita ganti dengan min 3, maka diperoleh min 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikalikan min 3, sehingga diperoleh min 9 ditambah 18, maka diperoleh 9 ya. Sehingga nilai stasionernya adalah 9 atau f min 3 sama dengan 9. Nah, dan titik stasionernya adalah min 3,9 ya. Kemudian untuk jenis stasioner kita lihat dari turunan keduanya. Turunan kedua diperoleh dari turunan pertama diturunkan lagi. Nah, tadi turunan pertamanya adalah min 2x min 6, kita turunkan lagi, maka diperoleh min 2 saja ya. Jadi f double aksennya sama dengan min 2. Dari sini f aksen kita turunkan lagi ya. Nah, di sini negatif berarti f double aksennya kurang dari 0, sehingga jenis stasionernya adalah stasioner maksimum. Nah, sehingga f min 3 sama dengan 9 itu merupakan nilai stasioner maksimum dan min 3,9 merupakan titik stasioner maksimum. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai gambarannya kita bantu untuk membayangkan ya, kita gambarkan grafiknya. Jadi ini adalah grafik y atau fx sama dengan min x pangkat 2 min 6x. Berarti dia berbentuk parabola menghadap ke bawah ya. Kenapa menghadap ke bawah? Karena koefisien x kuadratnya adalah negatif, otomatis menghadap ke bawah, dan di sini pangkat 2 otomatis berbentuk parabola. Kemudian titik stasioner tadi kan sudah kita cari ya, diperoleh min 3,9. Tinggal kita gambarkan saja min 3,9. Nah, di sini cocok dengan teorinya tadi. Jadi di sini jenis stasionernya adalah stasioner maksimum. Di sana terjadi perubahan di sebelah kirinya dari fungsi naik, kemudian mencapai titik puncak stasioner maksimum, kemudian fungsi turun ya. Nah, demikian untuk contoh yang pertama.